Ribuan warga membadati lapangan Baja 5 Kecamatan Medan Amplas untuk mengikuti sosialisasi peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan. Acara ini diprakarsai oleh anggota DPRD Kota Medan Godfred Effendi Lubis yang berlangsung di Medan pada Minggu siang. Lapangan Jalan Baja 5 Kelurahan Harjosari 2 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dipadati ribuan warga pada Minggu siang 13 April. Mereka antusias mengikuti sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan yang digagas oleh Godfred Effendi Lubis dari fraksi PSI. Dalam kegiatan ini hadir narasumber dari BPJS Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan tokoh masyarakat. Godfred menegaskan, warga Medan kini bisa berobat gratis dan mendapat bantuan pendidikan, asalkan memiliki KTP dan KK Medan yang berdomisili minimal 3 bulan. Bahkan bantuan bisa menjangkau hingga kuliah. Untuk layanan kesehatan cukup dengan KTP dan KK. Semua warga bisa berobat gratis di rumah sakit manapun di Indonesia. Program lain seperti pelatihan keterampilan bedah rumah hingga pengurangan PBB bagi pensiun juga dibahas. Di masyarakat itu adalah Perda Penanggulangan Kemiskinan tentang pendidikan pertama. Jadi pendidikan di Medan ini ada difasilitasi pemerintah dengan satu KIP namanya, ya KIP, baru PIP, baru dana BOS. Tidak ada diprogramkan maunya penduduk Medan jangan ada yang tidak sekolah gara-gara tidak mampu bayar sekolah. Harus. Kalau ada di sini anaknya tidak bisa sekolah karena tidak bayar sekolah, beritahu aja ke DPR. Beritahu aja. Karena ada dana KIP, ada dana PIP, ada dana BOS. Itu ditanggulangi pemerintah. Nah, yang kedua, kadangkala dia masuk SD, begitu di SMP, kok nggak bisa lagi anak saya ya, KIP, maka harus terdaftar lagi di Gapodik, ya Pak jawabannya, di Gapodik, harus didaftarkan di Gapodik. Contoh, ibu tamat SD di Amplas, dia pindah mungkin ke kampung baru, dia didaftarkan di Gapodik di sana, bu, di database-nya, biar bisa juga dia dapat dana KIP. Di sini dulu gratis, kok tiba-tiba ke SMP tidak bayar, bayar lagi. Itu harus diurus, bu, cuman di database harus didaftarkan. Sampai kuliah dia nanti ada dana namanya dana PIP. Bisa, itu tanggung pemerintah, itu dalam pendidikan. Artinya jangan ada lagi penduduk Medan yang tidak bersekolah gara-gara tidak mampu bayar uang sekolah. Ini dijamin pemerintah. Yang kedua, di mana kendalanya? Kita harus ikuti peraturannya. Begitu kita dapat di SD, SMP harus dapat, sampai SMA bisa dapat. Dia berbanding lurus itu. Tidak bisa di SD dapat, di SMP tidak dapat. Itu aneh juga. Sepanjang dia masih penduduk Medan boleh. Yang kedua, mengenai kesehatan. Seluruh penduduk Medan yang berKTP Medan dan berKK Medan, apabila KK dan KTP-nya telah berumur 3 bulan, berobat ke rumah sakit manapun di Medan ini dan seluruh Indonesia gratis. Coba tepuk tangan sampai ke Medan dulu. Mau ibu di Pekanbaru berobat, mau di Padang, mau di Jakarta, mau di Bandung, tidak bayar. Ibu tidak ditanya kaya apa miskin, berapa mobilmu, nggak ditanya itu. Apa pekerjaanmu? Kau nak pejabat enggak? Kau punya sawit berapa? Enggak ditanya. Makanya ibu boleh jalan-jalan misalnya ke Bandung atau keluar kota, bawa fotokopi KTP sama kakaknya. Kemiskinan ada program pemerintah namanya bedah rumah. Bedah rumah ini ada di kelurahan, ada didaftarkan. Namun dengan syarat bahwa rumah yang dimiliki itu, tanah yang dimiliki itu harus milik sendiri. Ada suratnya, sertifikat atau SK camat. Jangan pula kita bangun di tanah orang lain nanti diribut. Harus jelas kepemilikan tanah itu, tanah kita itu. Jadi pemerintah bangun tapi rumah sederhana. Boleh itu, ada programnya. Yang ketiga, ada program bagi mereka yang pensiunan, yang tidak mampu apabila PBB-nya terlampau tinggi, sudah minta bergulir ke kantor kelurahan kecamatan, boleh dikurangi, dibikin permohonan paling lama tanggal 31 Mei
Karena SPPT PBB udah sampai Pak Lurah ya, udah sampai SPPT PBB Januari itu. Jadi misalnya kota lampu besar ada begini, rumahnya besar, warisan dari orang tuanya, dia nggak mampu lagi bayar PBB-nya. Dan sedih ibu-ibu, pemerintah menyediakan keterampilan gratis, kursus salon tidak bayar, kursus menjahit tidak bayar, ada di dinas tenaga kerja Jalan Sewampu. Nanti informasinya tanya di kantor kelurahan. Itu tidak pungut bayaran, ibu dapat ijazah, dapat piagam, tidak dipungut bayaran. Dia kursus salon, mau bikin sanggul, mau rias wajah, dia diajar di sana. Begitu juga menjahit boleh, terutama kan wanita ini, nggak dipungut bayaran, gratis. Mungkin selama ini informasi ini nggak sampai. Dapat mekar sini? Ada. Mekar, dana kur ada ya, mekar ada. Jadi inilah bantuan-bantuan untuk kemiskinan, untuk pangan jelas ya. Kita ada apa, beras raskin. Ada kan yang 10 kilo, kan saya dapat, ada dapat sini tuh. Ada apa lagi? Jadi justru sekarang ini dari dinas sosial hari ini nggak datang, mereka sedang rapat untuk verifikasi data ulang. Karena dari atasan banyak sekarang masukan, banyak data yang lama itu tidak akurat, tidak, artinya tidak menunjukkan yang sebenarnya. Yang meninggal pun ada di situ. Berbagai pertanyaan warga seputar UHC dan pendidikan pun dijawab langsung oleh Godpres dan narasumber instansi terkait. Saya Melvi Buri Saragi, alamat Jalan Bajak Lima Gang Sejahtera. Saya mau bertanya terutama kepada BPJS. Semisalnya ada warga masyarakat, dia tunggakannya ada, tetapi anaknya tidak sakit, mau dibuat UHC, tapi tunggakannya ini kan ada. Apa bisakah itu dibuat UHC? Dia datang ke puskesmas? Jawab itu, Godpres menegaskan bahwa layanan tetap diberikan asal data kependudukan terpenuhi. Ada tunggakan anak sakit bisa bikin UHC, ya mau sehat mau sakit bisa. Cara mengapakannya Pak, memindahkannya dari tunggakan itu? Bukan dipindahkan, UHC? bukan saya bilang dipindahkan. Mau ibu punya BPJS kita tak mau tahu, mau ibu nunggak, mau berapa tunggakannya, sepanjang ada KTP dan KK, mendaftar aja UHC. Bukan ditanya ada BPJS ibu enggak, bukan gitu. Ibu nunggak enggak, bukan begitu dia. Enggak ada pertanyaan itu. Di sana hanya saya mau ikut program UHC. Ibu daftarkan di puskesmas, bawa materai 10.000, kan itu aja. Baru nanti kalau lebih bagusnya bukan nanti aplikasi JKN dari Play Store. Ibu nanti kelihatan di sana, karena UHC itu sejajar dengan BPJS kelas 3. Itulah pernyataan nanti di surat di puskesmas itu. Jadi di sana nggak ada ditanya, Bu, ibu puskesmas nggak ada nunggak berapa dia, nggak ditanya itu. Jadi siapapun berhak dia mendaftar UHC sepanjang ada KK dan KTP-nya yang sudah berumur 3 bulan. Acara ditutup dengan foto bersama dan pemberian souvenir serta konsumsi bagi peserta yang hadir. Sebagai program telah disiapkan pemerintah demi menekan angka kemiskinan di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris Kedan TV mengabarkan.